Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi semuanya baik ya. Kemudian sehat. Nah, di hari ini ya kita akan belajar seperti biasa. Tidak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin memeriksa kebersihan kelas kalian dulu. Apakah sudah bersih? Oke. Kemudian semuanya sudah rapi ya? Oke, alhamdulillah. Jadi tidak ada lagi sampah. Kemudian pakaiannya juga sudah rapi. Sekarang kalau dengan situasinya sudah rapi, kita akan belajar dengan nyaman. Oke. Nah, sebelumnya ya, sebelum kita masuki materi pembelajaran, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, Pandu, silakan dipimpin untuk berdoa. Oke teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Yang keras, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Semoga dengan doa tadi kita akan melakukan pembelajaran hari ini. Kemudian kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya
tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Nah, di tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, berarti kita hari ini materinya ya akan belajar tentang di situ ada peserta didik dapat menganalisis ya perubahan lebih terperinci dalam latar cerita naratif. Ya. Nah, cerita naratif di dalamnya itu ya terdapat latar, kemudian tokoh, terus ada penokohan. Ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang cerita naratif. Salah satu contohnya itu cerita fantasi. Ya. Nah, jadi itulah materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Nah, sebelum kita memulai materi, ya, kemudian Ibu ingin mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari kemarin. Ya. Nah, kemarin kita belajar tentang teks deskripsi. Ya. Nah, sekarang kira-kira ada yang masih ingat ya apa itu teks deskripsi? Saya Bu. Oke, Laura. Apa? Teks deskripsi adalah suatu teks yang menggambarkan suatu objek. Iya, betul sekali ya. Jadi teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Nah, ya. Kemudian di dalam teks deskripsi kemarin kita sudah belajar strukturnya. Ya. Siapa yang masih ingat? Struktur. Oke, Rima. Struktur deskripsi adalah orientasi, komunikasi, resolusi. Iya. Jadi ada berapa? Ada tiga. Yang pertama orientasi. Yang kedua komunikasi. Yang ketiga resolusi. Oke. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita hari ini yaitu tentang teks cerita fantasi. Nah, sebelum masuk ke materi, di dalam pikiran kalian kira-kira apa yang terlintas di dalam pikiran kalian tentang cerita narasi, cerita fantasi? Rika? Cerita fantasi adalah cerita yang sifatnya menghibur. Iya, cerita yang di dalamnya sifatnya menghibur. Ada lagi? Arifa? Cerita fantasi adalah cerita imajinasi atau khayalan yang tidak nyata. Iya, cerita fantasi benar ya. Cerita fantasi adalah cerita yang di dalamnya juga terdapat sebuah khayalan ya atau imajinasi yang di dalamnya terdapat keanehan atau keajaiban. Oke, alhamdulillah ya. Ini dari bayangan kalian berarti kalian sudah ya terpikirkan apa itu cerita fantasi. Nah, oke, sekarang ya kalian bisa melihat di papan tulis ya. Di sini ada penjelasan tentang cerita fantasi ya. Nah, ya. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Nah, jadi di sini ada pengertiannya ya. Pengertian cerita fantasi.
fantasi itu berarti peristiwanya itu tidak terjadi di dunia nyata. Mungkin keanehannya ya, ada sihir, ada. Kemudian apa lagi? Keanehan? Ada umpamanya hewan atau binatang yang bisa bertingkah laku seperti manusia. Itu keajaiban. Salah satu contohnya ya. Nah, terus, ya. Ada latar. Ya, apa latar? Apa? Latar terdapat? Yang pertama latar. Nah, yang kedua. Yang ketiga. Berarti kalau yang namanya latar itu boleh latar tempat, boleh benda, ya, kemudian boleh alam terbuka. Oke. Nah di situ juga ada latar, ada yang namanya dunia imajinatif. Apa? Latar dunia imajinatif di situ latar yang seringkali adalah dunia rekaan dan ditarik dengan nama-nama unik dan karakter tersendiri. Nah itu latar dunia imajinatif. Ya, oke. Selanjutnya, selain dari latar itu ada tokoh. Ya, apa tokoh? Tokoh apa tokoh? Tokoh adalah orang yang berperan dalam cerita. Iya, ya, orang atau pelaku ya, yang berperan dalam cerita. Nah, sekarang di sini sudah Ibu tuliskan ya. Bisa dilihat Ibu tulis latar tokoh. Di sini pada cerita fantasi ya sering terdapat tokoh unik. Yang pertama ya, biasa tokoh unik itu tokoh yang dimana bisa melakukan tindakan-tindakan yang ajaib. Ya, nah di situ sudah dijelaskan. Ya, unik di situ tokoh tidak biasa, bisa berupa manusia dengan kemampuan yang istimewa. Terus makhluk fantasi. Nah makhluk fantasi ini berupa biasanya kalau di televisi itu bisa kalian nonton seperti film-film yang adanya peri, ya. Kemudian ada hewan atau bisa berupa naga yang mungkin naga tersebut memiliki kekuatan. Kemudian ada robot cerdas, ya. Nah robot cerdas, ya. Berarti robot cerdas itu robot yang biasanya bisa melakukan kegiatan seperti manusia. Yang kedua, adanya kesaktian. Ini unik, ya. Ya, di dalam tokoh itu dia bisa memiliki kesaktian. Ya. Nah, kesaktian di situ berupa kekuatan super, kemudian sihir, kemudian kemampuan khusus, terus keterampilan di luar kemampuan seseorang. Bisa dia terakhir adanya peran. Nah peran di sini tokoh ini seringkali menjadi pusat konflik atau pemecah masalah dalam cerita. Jadi ada berapa di situ tokohnya? 3. Ya, tokoh tersebut memiliki keunikan yang kedua, kesaktian yang ketiga, peran. Ya, peran itu penokohan atau karakter yang diberikan kepada tokoh. Oke. Selanjutnya, cerita naratif ini, ya, ini merupakan cerita fiksi. Ya. Nah, cerita fiksi, cerita yang tidak nyata, rekaan, hasil khayalan pengarang. Jadi rekaan, tidak terjadi di dunia nyata. Ya. Kemudian berdasarkan rekaan itu berarti ini hasil daripada khayalan atau imajinasi. Yang kedua,
video. Ya, ada satu contoh video. Boleh kalian saksikan secara seksama. Oke? Untuk lebih pahamnya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai generasi cerdas, selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Generasi cerdas, hari ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia kelas 7. Simak videonya sampai akhir ya. Halo Sobat Literasi, hari ini kita akan belajar mengenai cerita fantasi sebagai media mengasah imajinasi. Tentunya tetap pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, Kurikulum Merdeka. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai cerita fantasi, kami ingin bertanya, apakah Sobat Literasi pernah mendengar lagu berjudul Si Kancil Mencuri Timun? Jika belum, silakan simak lagu berikut ini. Si kancil anak nakal suka mencuri timun. Ayo lekas ditangkap, jangan diberi ampun. Sobat Literasi, apakah kamu tahu bahwa cerita Si Kancil Mencuri Timun merupakan salah satu contoh cerita fantasi? Lantas sebenarnya apa sih pengertian dari cerita fantasi? Pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi ialah cerita yang bersifat imajinatif, khayalan atau tidak nyata. Biasanya cerita fantasi memiliki nilai magis, ajaib, dan aneh. Tujuan pembuatan cerita fantasi ialah menumbuhkan daya imajinasi pembaca sekaligus melatih kemampuan berpikir kreatif. Contoh cerita fantasi, yang pertama ada dongeng, yang kedua ada fabel, dan yang ketiga ada cerpen. Dongeng adalah cerita khayalan di mana biasanya tokoh hidup di zaman dahulu bersama peri, dewa, atau bahkan siluman. Tulisan dongeng biasanya digunakan untuk menumbuhkan daya imajinasi pada anak-anak. Hampir sama dengan dongeng, fabel juga ditujukan sebagai bahan bacaan anak-anak. Hanya saja, para tokoh dalam fabel berupa hewan yang memiliki watak dan perilaku sebagaimana manusia pada umumnya. Yang ketiga adalah cerpen. Cerpen atau cerita pendek ialah kisah singkat yang dibuat penulis untuk menyampaikan suatu amanat. Dalam konteks cerita fantasi, cerpen harus bersifat imajinatif atau tidak nyata. Unsur-unsur cerita fantasi. Unsur dalam cerita fantasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik atau unsur yang membangun dari dalam, dan unsur ekstrinsik atau unsur yang membangun dari luar. Unsur intrinsik dalam cerita fantasi ada 6. Yang pertama ialah tema. Tema ialah pokok permasalahan yang diangkat dalam cerita. Tema dalam cerita fantasi biasanya berkaitan dengan misteri atau hal-hal magis. Alur. Alur ialah rangkaian peristiwa mulai dari awal, klimaks sampai akhir kejadian. Latar. Latar ialah penggambaran tempat, waktu, dan suasana di dalam teks cerita fantasi. Tokoh. Tokoh ialah semua pelaku yang ada di dalam cerita fantasi. Penokohan. Penokohan adalah karakteristik tokoh baik sifat, perilaku, atau watak. Terakhir, amanat. Amanat ialah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca.
cerita fantasi adalah unsur ekstensif berupa sudut pandang penulis. Sudut pandang merupakan arah pandang penulis dalam cerita. Sudut pandang dibedakan menjadi 4. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Biasanya penulis menggunakan kata ganti aku. Yang kedua, sudut pandang orang kedua. Biasanya penulis menggunakan kata ganti kamu. Kemudian, sudut pandang ketiga. Sudut pandang ketiga biasanya penulis menggunakan kata ganti dia. Dan terakhir, sudut pandang campuran atau sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Maka kata ganti yang digunakan adalah aku dan dia. Selanjutnya adalah struktur cerita fantasi. Struktur dalam cerita fantasi ada 3. Pertama, orientasi, kedua, komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Orientasi ialah bagian awal yang berisi pengenalan latar, tokoh, dan awal terjadinya cerita. Komplikasi berisi proses awal terjadinya masalah sampai puncak masalah atau disebut dengan klimaks. Terakhir, resolusi berisi tahap akhir cerita dan dapat berupa penyelesaian masalah yang dilengkapi pesan-pesan dari penulis, baik secara tersirat atau tersurat. Selanjutnya adalah kebahasaan dari cerita fantasi. Setidaknya ada 6 kebahasaan yang digunakan dalam teks ini. Yang pertama, penggunaan kata ganti persona atau kata ganti nama orang. Contohnya aku, kita, kamu, mereka, dan dia. Yang kedua adalah penggunaan kata cerapan panca indera untuk mendeskripsikan latar tempat, waktu, atau suasana. Misalnya, kuil di dekat hutan terkenal sangat kotor dan menyeramkan. Selanjutnya adalah penggunaan kata kiasan. Misalnya pada kalimat, alisnya begitu indah bak bulan sabit. Kebahasaan yang keempat adalah penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Contohnya, akhirnya lihat sampai di sendang Curug Argosari. Kaidah kebahasaan yang kelima adalah penggunaan kata keterkejutan seperti tiba-tiba dan tanpa diduga. Kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan dialog dalam cerita. Sobat literasi, kita telah belajar mengenai cerita fantasi. Selanjutnya, saya memiliki beberapa latihan soal. Akan tetapi sebelum itu, silakan kalian perhatikan teks berjudul Bunga Manik Astagina. Di kaki gunung Wilis tinggallah lelaki. Oke, ya. Nah, jadi sudah kalian simak, ya, sudah kalian lihat dan juga sudah kalian dengar. Jadi kira-kira kalau masih ada yang kurang paham atau kurang dimengerti tentang materi kita cerita fantasi, silahkan ditanyakan. Sudah paham semua? Sudah paham? Paham ya? Paham. Oke, kalau sudah paham, ya, Ibu memiliki satu contoh cerita fantasi yang nanti akan boleh kalian tonton, ya, kemudian disimak. Nanti di dalam cerita fantasi yang Ibu tayangkan, ya, kalian akan Ibu berikan LKPD, ya. Ibu akan berikan LKPD yang akan kalian jawab, kemudian nanti kalian isi dan kumpulkan, ya. Nah, jadi sini pada video cerita fantasi yang judulnya itu Timun Mas, ya. Silahkan disimak, ya. Dari menonton video ini nanti kalian akan diberikan LKPD. Jadi LKPD itu soal latihan, ya. Dahulu kala di Pulau Jawa ada seorang janda tua bernama Mbok Sri. Sehari-hari ia bekerja di ladang yang berada di samping rumah peninggalan sang suami.
Ketika lelah dengan pekerjaannya, rasa kesepian selalu datang menghampiri. Dia ingin sekali memiliki seorang anak agar di masa tuanya ada yang menemani. Semakin lama rasa sepi itu semakin menumpuk dan tak terbendung lagi. Mbok Srini akhirnya memutuskan untuk mencoba meminta bantuan kepada Buto Ijo. Buto Ijo adalah raksasa yang tinggal di dalam gua di pinggiran desa dan terkenal suka mengabulkan permintaan dari orang-orang yang datang kepadanya. Akan tetapi tentu saja semua itu tidaklah cuma-cuma. Hal itu juga berlaku untuk Mbok Srini, di mana dia harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Ketika anak itu berusia 6 tahun, kau harus memberikannya kepadaku untuk kujadikan sang tapa. Terlepas dari kondisinya, wanita putus asa itu menyetujuinya. Kemudian Buto Ijo memberikan 1 biji mentimun untuk ditanam di ladangnya. Dalam beberapa hari, mentimun itu mulai tumbuh dan berbuah. Di antara semua mentimun yang berbuah, hanya ada 1 yang memiliki ukuran sangat besar dan memancarkan cahaya keemasan. Mbok Srini sangat senang dibawalah pulang mentimun itu. Kemudian dia membelahnya dengan hati-hati. Nampak seorang bayi perempuan yang cantik di dalamnya. Dengan rasa penuh bahagia, dia menamai anak itu Timun Mas. Berjalannya waktu, kini Timun Mas tumbuh menjadi gadis kecil yang periang. Mbok Srini merasa terus diawasi oleh Buto Ijo. Rasa sayang Mbok Srini kepada Timun Mas membuatnya tak rela untuk kehilangan anak itu sebentar lagi. Namun apa daya, dia tidak akan pernah bisa melawan raksasa Buto Ijo yang sangat kuat. Mendekati waktu perjanjiannya dengan Buto Ijo, Mbok Srini memutuskan untuk pergi ke Gunung Kidul meminta petunjuk dan bantuan kepada seorang pertapa sakti. Setelah mendengar cerita dari Mbok Srini, sang pertapa memberikan 4 buah kantong kecil. Berikan ini kepada anakmu Timun Mas. Ini akan membantunya melawan Buto Ijo. Hari di mana Buto Ijo datang untuk menagih janjinya dahulu.
pusat pemberian sang pertama. Melihat sang ibu dalam bahaya, Timun Mas mencoba memancing Buto Ijo untuk mengejarnya. Aku di sini. Kejar aku. Tak ingin kehilangan santapannya, Buto Ijo mengejar Timun Mas. Timun Mas berlari sekuat tenaga ke dalam hutan agar tidak tertangkap. Meskipun Buto Ijo mengejar hanya dengan berjalan, namun bisa menyusul Timun Mas karena langkah kaki Buto Ijo sangat jauh. Teringat nasihat ibunya, Timun Mas melempar kantong pertama yang berisi biji mentimun ke arah Buto Ijo. Secara ajaib, biji mentimun itu tumbuh dengan cepat dan lebat. Jalan Buto Ijo pun tertutupi. Tanaman mentimun itu menjalar tubuhnya hingga menjerat dengan erat. Akan tetapi dengan mudah Buto Ijo melepaskan diri. Buto Ijo terus mengejar Timun Mas yang lari ketakutan. Saat Buto Ijo hendak mendekat, Timun Mas melemparkan kantong kedua yang berisi jarum. Seketika hutan bambu tumbuh lebat, bambu itu menjebak serta melukai tubuh raksasa Buto Ijo. Segera Timun Mas berlari meninggalkannya. Merasa diremehkan, Buto Ijo pun mengamuk. Dia mengambil beberapa batang bambu dan melemparkannya ke arah Timun Mas. Dengan susah payah Timun Mas berusaha menghindari bambu yang berjatuhan. Tibalah Timun Mas di tepi sungai. Dia sudah sangat kelelahan. Terdengar suara langkah kaki dan teriakan Buto Ijo semakin mendekat. Melihat Buto Ijo yang berhasil mendekatinya, Timun Mas segera melemparkan kantong yang ketiga berisi garam ke arah sungai. Timun Mas ketakutan dan berharap kantong itu bisa menghentikan pergerakan Buto Ijo. Seketika ombak besar menerjang tubuh Buto Ijo. Raksasa itu terseret ombak menjauh dari Timun Mas. Buto Ijo sangat marah karena sudah dibuat kesusahan oleh seorang anak kecil. Gadis kecil itu terus berlari sekuat tenaga hingga menaiki sebuah bukit. Buto Ijo yang dipenuhi amarah dengan cepat menyusul Timun Mas. Tepinya
yang tinggi pun dipanjat oleh timun mas. Dia berharap buto ijo tak bisa menjangkaunya. Namun sayang, raksasa itu masih bisa memanjat tebing. Terus tertawa sambil memukul. Mbok Sri ini sangat bahagia melihat anaknya berhasil kembali pulang dengan selamat dan mengalahkan sang raksasa buto ijo. Rumah mereka kini sudah tidak bisa ditinggali lagi. Jadi itulah videonya ya, salah satu contoh dari cerita fantasi ya. Nah sekarang ya, dari video yang sudah kalian tonton, kalian simak dan kalian dengar, Ibu akan memberikan LKPD ya, atau soal latihan untuk kalian isi ya, diisi berdasarkan apa yang sudah Ibu jelaskan dan apa yang sudah kalian lihat dan tonton dari video contoh daripada cerita fantasi ya. Nah, kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, Ibu akan berikan LKPD-nya, kemudian kalian isi. Kalau sudah, kalian kumpul ya. Dah? Nah, ini buat LKPD ya. Sini ada 10 soal ya. 10 soal esai kalian isi berdasarkan apa yang sudah kalian tonton dan kalian lihat ya. Berikut ini yang berjudul Kue-Kue Mau oleh Rahma Subarna. Namaku Mau. Sebagai contoh ya. Usaha keras, akhirnya aku diterima di sekolah Pri Juara. Sudah 1 bulan sekolah berjalan, aku belum memiliki teman peri. Sling. LKPD yang akan Ibu. Semua berawal dari kesulitanku mengikuti mata pelajaran. Akan Ibu berikan Mau. kepada kalian ya. Jadi sekarang Apa yang kau lakukan? video yang Kau kedua. pasti melupakan mantranya. Cerita kan? Maafkan Nasi yang aku. berjudul Kue Dasar bodoh. Moa. Silahkan Kau selalu kalian membuat dengarkan secara sah. Ya sekarang jangan dekati dia. Nanti kita ketularan burungnya. Mau tertunduk sedih di bangkunya. Aku menyukai balonmu lembut sekali. Aku juga suka teh hijau beku di siang terik waktu itu. Coba baca ini agar sihirmu tidak salah lagi. Pegang dengan mantap, putar perlahan. Celing. Ayam bakar memang paling pas setelah lelah belajar seharian. Aku memang tuli bodoh. Besok dalam ulangan sihir, aku pasti gagal lagi. Tenanglah Mau. Kau hanya perlu terus berusaha. Kau bisa jadi peri makanan yang unik loh. Sejak saat itu, Mau lebih sering belajar meski terkadang masih salah. Tetapi, celing, 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 celing. Sempurna Mau. Akhirnya kau menguasai mantra ini. Apa ku bilang? Kau pasti bisa. Sayang, aku tidak mendapat ayam bakar lagi. Siapa bilang? Ini ayam bakar untukmu. Terima kasih sudah membantuku selalu. Celing. Wah, sekarang kau adalah peri makanan yang berbakat. Kemana Pilu? Kau menjadi sok jagoan ya? Jauhi Mau, atau kami semua akan menjauhimu. Hentikan, jangan ganggu dia. Wah, peri bodoh bisa marah juga. Strawberry, blueberry, hilangkan semua rasa marah dan benci. Sekarang ya. Bisakah kau Silakan menciptakan lebih banyak didengarkan lagi? secara seksama audio
yang ibu Ini coklat suka. kesukaanku. Ya. Wah, enak sekali. Teman-teman, hentikan. Kenapa kalian menamakan? Tuh kan, benar. Kau bisa menjadi peri makanan yang hebat. Sejak saat Oke, sekarang ibu ulangi ya. kau tidak pernah lagi Ulangi, sendirian. ya. Dan sebagai kasih Semuanya fokus dalam cerita dengarkan. fantasi. Ya. Di Sekarang cerita fantasinya dengarkan judul ceritaku kue moa. yang berjudul Mau. Kue Maaf ya. Mau oleh Kue mau. Rahma Subarna. Namaku Mau. Setelah berusaha keras, akhirnya aku diterima di sekolah peri juara. Sudah 1 bulan sekolah berjalan, aku belum memiliki teman peri. Sling. Semua berawal dari kesulitanku mengikuti Dari mata AKPD pelajaran. yang sudah ibu Mau. bagikan, jangan lupa Apa yang kau tulis lakukan? nama dan kelas. Kau pasti melupakan mantranya. Silakan ditulis Maafkan nama dan aku. kelas. Dasar bodoh. Kau selalu membuat kekacauan. Mulai sekarang, jangan dekati dia. Nanti kita ketularan bodohnya. Mau tertunduk sedih di bangkunya. Aku menyukai balonmu lembut sekali. Aku juga suka teh hijau beku di siang terik waktu itu. Coba baca ini, agar sihirmu tidak salah lagi. Pegang dengan mantap, putar perlahan. Cling. Ayam bakar memang paling pas setelah lelah belajar seharian. Aku memang peri bodoh. Besok dalam ulangan sihir, aku pasti gagal lagi. Tenanglah Mau, kau hanya perlu terus berusaha. Kau bisa jadi peri makanan yang unik loh. Sejak saat itu, Mau lebih sering belajar meski terkadang masih salah. Tetapi, celing, 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 celing. Sempurna Mau. Akhirnya kau menguasai mantra ini. Apa ku bilang? Kau pasti bisa. Sayang, aku tidak mendapat ayam bakar lagi. Siapa bilang? Ini ayam bakar untukmu. Terima kasih sudah membantuku selalu. Celing. Wah, sekarang kau adalah peri makanan yang berbakat. Kemana Piru? Kau menjadi sok jagoan ya? Jauhi Mau, atau kami semua akan menjauhimu. Hentikan, jangan ganggu dia. Wah, peri bodoh bisa marah juga. Strawberry, blueberry, hilangkan semua rasa marah dan benci. Bisakah kau menciptakan lebih banyak lagi? Ini coklat kesukaanku. Wah, enak sekali. Teman-teman, hentikan. Kenapa kalian menamakan? Tuh kan, benar. Kau bisa menjadi peri makanan yang hebat. Sejak saat itu, Mau tidak pernah lagi sendirian. Dan sebagai ganti makanan-makanan yang disihir Mau untuk mereka, mereka semua membantu Mau belajar. Oke. Ini sudah kalian dengar ya. Sekarang silahkan isi LKPD-nya. Yang sudah selesai boleh kumpul. Oke. Sudah selesai? Yang sudah selesai boleh dikumpul.
ding ding, dung dung, dung dung. Se, aha aha. Ma, aha aha. Nga, aha aha. Semangat. Sa. Oke, sekarang ya serempak ya. Oke, harus serempak. Mulai. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha. Ma, aha aha. Nga, aha aha. Semangat. Oke ya. Nah, jadi tepuk semangat kita tadi untuk lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Nah, sekarang ya kita sudah ice breaking. Ibu ada satu video lagi, ya. Ibu ada satu video lagi, ya. Sekarang kalian simak, kemudian kalian lihat secara sama. Ini contoh yang kedua. Ya. Ya. Tadi contoh videonya sudah kalian lihat, sekarang perhatikan ya. Kalian perhatikan lagi ya. Ibu ulangi lagi ya. Ulangi lagi tentang materi kita. Ya. Nah, jadi untuk lebih paham ya, sekarang tadi sudah kita lakukan ya, atau sudah Ibu jelaskan di awal tadi ya. Jadi cerita fantasi adalah cerita atau jenis cerita fiksi yang mengandung unsur-unsur intriksi ya. Salah satunya nanti akan kita bahas, itu ada latar, tokoh, pengetahuan, tema ya, unsur-unsur intrinsik. Nah, jadi teks cerita fantasi ini tadi sudah kalian simak juga ya, ada strukturnya. Ya, strukturnya tadi ada berapa? 3. Yang pertama orientasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga resolusi. Nah, tadi contohnya juga sudah kalian tonton. Yang pertama tadi contohnya cerita fantasi yang berjudul Si Kancil. Kemudian Timun Mas. Terakhir kue mau. Nah, jadi contohnya ya sudah kalian tonton, berarti sudah paham ya yang namanya cerita fantasi ya. Jadi kalau cerita fantasi itu di dalamnya terdapat ya suatu tokoh yang melakukan suatu tindakan-tindakan yang ajaib ya. Nah, kemudian adanya keanehan. Nah, jadi itulah yang namanya cerita fantasi. Oke ya, berarti kalian semuanya sudah paham? Ya, sekarang Ibu minta ya dari kalian yang ada di dalam kelas 71 ini, Ibu minta bentuk kelompok ya. Jadi kita bentuk kelompok. Satu kelompok itu ada 5 orang ya. Jadi satu kelompok ada 5 orang ya. Nah, jadi sekarang silahkan kalian bentuk kelompoknya. Nanti Ibu akan memberikan LKPD yang kedua ya. Jadi kita kalau bentuk kelompok berarti kita diskusi. Nah, sekarang silahkan kalian bentuk kelompoknya ya, bentuk siapa-siapa saja orang-orangnya ya. Satu kelompok 5 orang. Oke, meja dan kursinya silakan didekatkan, digabung.
Silahkan kalian berdiskusi ya. Nanti setelah kalian mengerjakan LKPD yang kedua, kita akan presentasikan ke depan. Ya, nanti aku panggil, ya kalian presentasi. Ya, silakan diskusikan dari apa yang sudah kalian pahami, dari yang sudah materi yang sudah kalian dengar.
Latifah. Silakan dipresentasikan ke depan hasil kelompoknya. Semua pesertanya itu ke depan ya. Oke, silakan dipresentasikan. Oke, silakan. Perkenalkan dulu dirinya, kemudian baca hasil dari diskusi kalian yang sudah kalian diskusikan. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anifah. Perkenalkan nama saya Ahmad. Perkenalkan nama saya Laura. Perkenalkan nama saya Aziz. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang tema termakan. Tema adalah pokok pikiran, gagasan utama, ide dasar yang menjadi landasan atau inti dari cerita. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa. Tema pada menciptakan nasi kue-kue mau adalah perjuangan seorang mau yang Rumus suaranya agak dibesarkan dalam biar teman-teman yang mendengar. sedangkan latar pada cerita tersebut adalah di dunia fantasi yang unik, tempatnya di sekolah yang terhubung dengan sihir, kue atau dunia yang dipenuhi makhluk ajaib. Latar waktu atau suasananya terjadi di siang hari. Baiklah teman-teman, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Nah, jadi kelompok 1 mempresentasikan yang unsur intrinsipnya itu tema, tokoh dan perubahan. Ya. Sekarang ada yang ingin menanggapi dari kelompok 1? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang untuk kelompok 2 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2. Nama saya Pandu Ratana. Nama saya Dimas Anggara. Nama saya Rizka Angga Pratama. Nama saya Belinda Mantap. Nama saya Denis. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan membahas tentang tokoh dan penokohan yang ada pada cerita fantasi Kue-Kue Mau yang sudah kami dengar dan sudah kami baca. Yang pertama, tokoh. Tokoh di dalam cerita Kue-Kue Mau. A. Tokoh protagonis, yaitu Mau sebagai peran utamanya. B. Tokoh antagonisnya yaitu Yuli dan Piru, yang dimana Yuli dan Piru selalu menghargai apa yang ingin dilakukan oleh Mau. C. Yang menjadikan peran dalam cerita tersebut, yaitu peran Piru dan Yuli. Sekian dari kelompok 2. Akan mengucapkan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan duduk untuk kelompok 2. Nah, yang lain, kelompok lain silakan menanggapi. Ya. Silakan menanggapi. Ada yang ingin menanggapi? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada, kelompok 3 silakan presentasikan hasil diskusinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinur Bati, di sebelah saya Dean, Clara, Zahwa, dan Justin. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan mempresentasikan informasi penting yang ada pada cerita fantasi tersebut. Informasi penting yang terdapat pada cerita fantasi Kue-Kue Mau adalah: 1. Biru secara aktif berusaha menghalangi Mau dalam menguasai sihir. 2. Tindakan Biru yang merendahkan dan mengejek Mau. 3. Biru menggambarkan memiliki kemampuan sihir yang lebih kuat dibandingkan Mau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kelompok 4. Ya. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan menjelaskan unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita fantasi Kue-Kue Mau. 1. Ada tema. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan utama pada cerita. 2. Tokoh. Tokoh adalah pelaku atau orang yang berperan dalam cerita. 3. Penokohan. Penokohan adalah karakter atau sifat dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. 4. Alur adalah jalan suatu cerita, maju mundur dan maju mundur. Latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang terdapat pada cerita. Pesan atau amanat. Pesan amanat adalah suatu pesan moral yang disampaikan pada cerita tersebut. Oke. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi bagus ya. Berarti semuanya sudah paham ya. Baik itu cerita fantasi, contohnya, kemudian unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita fantasi. Oke, bagus ya. Jadi kalian sudah paham? Oke, ya. Sekarang tugas kelompok sudah ya, KPD yang kedua, ya. Kemudian, alhamdulillah tidak ada yang menanggapi karena semuanya sudah paham, ya. Oke, nah sudah itu kita dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, ya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita tentang materi ya cerita fantasi? Silakan. Saya Bu. Oke, Ami. Jadi kesimpulan pembelajaran kita. Berdiri nak. Berdiri. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang cerita fantasi atau cerita imajinasi. Yang dimana dalam cerita fantasi ini mengandung unsur-unsur intrinsik yaitu tema, tokoh, penokohan, latar, alur, dan amanah. Serta kita dapat menemukan informasi-informasi penting di dalamnya seperti watak tokoh dan kejadian-kejadian aneh atau kejadian seperti sihir. Dan cerita fantasi ini sifatnya menghibur. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Nah ya, oke, kita aplaus untuk Ami yang sudah menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Nah, sampai di sini paham semuanya? Paham. Oke, kalau sudah paham ya. Sekarang untuk materi kita yang akan datang, ya. Minggu depan materinya tentang teks prosedur, ya. Teks prosedur, ya. Nah, teks prosedur ini berarti nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita membuat sesuatu, ya. Sesuatu ya, baik makanan, kemudian barang,
Ya. Paham ya? Oke. Nah, sekarang ya, Ibu akan menyimpulkan lagi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, materi kita hari ini cerita fantasi. Semuanya sudah paham? Pengertiannya sudah tahu ya? Cerita fantasi itu berarti cerita yang di dalamnya terdapat unsur-unsur keajaiban. Kemudian sifatnya menghibur. Oke? Kemudian di dalam cerita fantasi juga terdapat strukturnya. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Dan yang ketiga, resolusi. Ya. Nah, terus ada juga unsur-unsur intrinsik. Ya. Tema, tokoh, tokohan, alur, latar, kemudian pesan. Oke? Cukup paham ya? Sekarang kalau sudah ya, kita siap-siap untuk pulang. Ya, silakan siap-siap untuk pulang. Kemudian sebelum pulang, posisi meja dan kursi kalian kembalikan seperti semula. Oke, kalau sudah rapi semua, ya, sekarang kita siap-siap untuk pulang. Sebelum kita pulang, kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, ketua kelasnya satu dipimpin lagi doa, ya. Oke, lihat dulu teman-temannya sudah siap semua. Kalau sudah siap, silakan dipimpin doa. Silakan dipimpin Pandu. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Yang bersalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Puji. Yang disambung.